Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait noun, definisinya, kemudian jenis-jenisnya. Yang mana jenis-jenisnya dilihat dari jumlah, itu ada countable noun dan uncountable noun. Yang countable itu ada countable singular dan ada juga yang countable plural. Countable singular itu biasanya kata benda yang tidak memiliki tambahan S di akhir kata benda tersebut. Sedangkan untuk countable plural itu biasanya ada tambahan S pada kata benda tersebut. Namun ada juga beberapa kata benda yang dari singular menjadi plural itu tidak beraturan. Artinya kita tidak bisa langsung menambahkan S saja. Nah, itu yang akan kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan kali ini. Ini ada beberapa kata benda yang mana kalian harus merubah kata benda ini, merubah kata benda singular ini menjadi kata benda pluralnya. Monkey singularnya dan pluralnya ada apa? Ini silahkan dikerjakan sampai nomor 22. Baik, untuk kata benda yang singular menjadi plural itu ada dua jenis. Yang pertama ada regular dan yang kedua adalah irregular plural nouns. Basically, kata benda singular dirubah menjadi plural itu kita menambahkan S pada akhir kata benda tersebut. Contohnya dari song menjadi songs. Dan khususnya kalau kata benda singular yang akhirannya itu adalah mendesis, contohnya adalah sh, ch, s, z, dan x. Ini untuk membuatnya plural kita harus menambahkan es. Contohnya box. Box ini kan akhirannya itu mendesis ya, x. Maka akhirannya kita nggak bisa langsung tambahkan S saja, tapi kita harus menambahkan IS untuk membuatnya plural. Beda dengan yang A. Yang A ini kita menambahkan S saja. Kenapa? Karena akhirannya bukan akhiran mendesis. Sedangkan kalau kata benda singular yang akhirannya mendesis, kita menambahkan IS. Yang C khusus untuk kata benda singular yang akhirannya Y atau Y, itu kita harus merubah Y ini menjadi I dan ditambahkan IS. Contohnya adalah baby menjadi babies. Dan untuk D, ada beberapa kata benda singular yang mana kita nggak bisa membuatnya dari singular menjadi plural, tinggal menambahkan S atau IS. Tapi dia memang punya rule sendiri. Ini biasanya kita katakan adalah irregular plural noun. Contohnya dari man menjadi man, woman menjadi women, ada child tambahan children, ox jadi oxen, food jadi feet, goose jadi geese, tooth jadi teeth, mouse jadi mice, loose jadi lice. Jadi bukan louses atau mouses tapi menjadi mice. Ada juga kata benda singular menjadi plural itu tambahan OES, echoes, heroes, potatoes, sama tomatoes khusus yang berakhiran O. Jadi kalau dia kata bendanya itu akhirannya O, kita harus menambahkan IS untuk membuatnya menjadi plural. Ada juga beberapa kata benda yang berakhiran O, kita cuma menambahkan S saja untuk membuatnya plural. Contohnya adalah autos, ghetto menjadi ghettos, kangaroo menjadi kangaroos, bukan kangaroos, atau kilo menjadi kiloes, tapi tinggal ditambahkan S saja. Nah, ini sebenarnya beberapa pengecualian saja yang mana kalian memang harus menghafal dan mengingatnya dengan baik. Ada juga beberapa kata benda yang berakhiran O, tapi kita nggak menambahkan IS ataupun S untuk membuatnya menjadi plural. Contohnya memento menjadi mementos atau mementos, mosquito, mosquitos atau mosquitos. Jadi di sini untuk membuatnya plural kita bisa menambahkan ES atau S saja.
Jadi ya, you may choose it. It is an optional. Dan beberapa kata benda singular untuk membuatnya jadi plural yang akhirannya F, itu F-nya dirubah menjadi V dan tambahkan ES. Calf jadi calves, half jadi halves, knife menjadi knives, loaf jadi loaves, wolf menjadi wolves, dan lain-lainnya. Ada juga beberapa kata benda noun singular yang berakhiran F, kita cuma menambahkannya S saja, jadi nggak usah dirubah menjadi F kemudian tambahkan ES seperti yang di H ini ya, tidak, tapi tinggal tambahkan S saja. Contohnya beliefs, chiefs, cliff, roof menjadi roofs. Ada juga beberapa kata benda singular yang mana tetap sama antara singular dan pluralnya. One deer menjadi two deer tanpa ada tambahan S. One fish menjadi two fish tanpa adanya tambahan S. One offspring menjadi two offspring, bukan two offsprings ya, tapi two offspring tetap. Ada juga kata benda yang sudah ada S-nya ya, one series menjadi two series, nggak didabelkan S lagi. One sheep menjadi two sheep, one shrimp menjadi two shrimp, one pieces menjadi two species. Jadi ada kata benda singular dan pluralnya itu bentuknya sama. Dan ada juga beberapa kata benda yang mana bahasa Inggris ini merupakan bahasa pinjaman dari bahasa asing. Makanya dia mengikuti pluralnya itu dari bahasa asingnya. Contohnya criterion menjadi kriteria, fenomena, cactus jadi cacti, dan seterusnya. Jadi ini yang dalam kotak ini merupakan kata benda yang mana pluralnya itu betul-betul jauh berbeda. Kenapa? Karena dia merupakan bahasa kosakata yang dipinjam dari bahasa asing ke dalam bahasa Inggris. Silakan dihafal. Ini ada exercise-nya. Silakan kalian memasukkan, ini ada kata benda singularnya, kalian masukkan ke dalam yang di garis panjang ini menjadi pluralnya. Contohnya man di sini menjadi man. I need some match. Ini kan singular, kita masukkan di sini pluralnya menjadi matches. Silakan dikerjakan sampai nomor terakhirnya. Kalau ini silakan dilangkahi saja. Oke, sekarang kita masuk kepada possessive nouns atau kata benda kepemilikan. Kata benda yang kita gunakan sebagai kepemilikan. Contohnya adalah the girl menjadi the girls, Tom menjadi Toms, my wife menjadi my wives. Ini yang dimaksud dengan possessive noun yang mana awalnya tidak ada apostrof S untuk membuatnya menjadi possessive noun. Kita menambahkan apostrof plus S. Tom menjadi Toms, my wife tambahkan apostrof plus S. Nah, untuk kata benda possessive noun ini selalu diikuti oleh kata benda yang dimilikinya. Contohnya adalah Thomas book, bukunya si Thomas. Nah, khusus kalau orang yang nama akhirnya itu ada S-nya, kita nggak menambahkan apostrof S, tapi yang kita tambahkan cuma apostrof saja. Contohnya di sini ya, Thomas. Basically kita cuma menambahkan apostrof saja. Tapi beberapa juga boleh menambahkan apostrof S, tapi ini jarang. Lebih common adalah ketika dia ada akhiran S, maka kita cuma menambahkan apostrof saja. Lebih amannya sih sebenarnya. Nah, bagaimana dengan kata benda plural? Kalau kata benda plural yang ingin dibuat menjadi possessive form, itu tinggal tambahkan apostrof saja, tanpa tambahan S ya. Jadinya the girls menjadi the girls, apostrof S. Their wives menjadi ya their wives. Ada apostrof saja. Nah, bagaimana dengan kalau yang irregular plural noun kayak the man,
Ya, kita menambahkan apostrof s. My children menjadi my children's. Oke, jadi yang irregular plural noun ketika membuat menjadi possessive formnya itu kita cuma menambahkan apostrof saja, tapi kalau yang irregular kita menambahkan apostrof s. Dan ingat, ini selalu diikuti oleh kata benda yang dia miliki. Jadi the man's book, the man's friend atau the man's kid, the man's classroom, ruang kelasnya laki-laki. Ini juga silahkan, ini ada kata bendanya, kalian rubah menjadi apostrof plus s kalau dia yang countable singular ya. Kalau dia yang plural bagaimana? The boy misalkan, the boy's hat, dan seterusnya. Silahkan dirubah menjadi possessive noun semuanya. Nah, ini ada correct the mistakes in the use of possessive nouns by adding apostrophes and final s atau es as necessary. Ini ada beberapa kalimat, 14 kalimat. Silahkan dicari kesalahan dan kalian fokuskan kesalahan tersebut di bagian possessive noun saja ya. Kayak gini, I enjoy visiting friend houses. Harusnya kan apostrof s. Nah, ini yang plural. I enjoy visiting friends houses. Karena ini ya, banyak rumah temannya. Yang kedua, when I was in Chicago, I stayed at a. Nah, ini baru apostrof s karena singular, countable singular. Kalau ini kan plural ya. Makanya dia s dulu baru apostrof. Silahkan dicek semuanya sampai nomor 14. Nah, di sini silakan tambahkan apostrof ketika memang diperlukan apostrof tersebut, khusus di kata benda yang menunjukkan kepemilikan. Sekarang kita lanjut using nouns as modifiers. Nah, kata benda kita juga bisa menggunakannya sebagai modifiers atau penjelas kata benda. Contohnya adalah the soup has vegetables in it. Untuk membuatnya menjadi modifier, dia menjadi it is vegetable soup. Nah, di sini kata benda yang aslinya adalah vegetables, kita merubahnya menjadi modifier atau menjelaskan kata benda soup ini. Jadilah dia it's vegetable soup. Yang awalnya dia plural, kita mengembalikannya ke dalam bentuk singular. Contoh keduanya adalah the building has offices in it. Nah, ini dirubah menjadi office building. Jadi kita nggak mengatakan offices building lagi, tapi office building. Kenapa? Karena kata bendanya dirubah menjadi modifier. Coba lihat yang bagian C. The test lasted 2 hours. It was a 2-hour test. Nah, khusus kalau misalkan kata bendanya itu dia punya jumlah, maka kita harus menggunakan hyphen untuk menandakan bahwasanya jumlah ini menjelaskan kata benda yang telah menjadi modifier ini. Contohnya yang ini ya, it was a 2-hour test. Itu merupakan sebuah tes yang berlangsung selama 2 jam. Nah, kita nggak bisa mengatakan it was a 2 hours test. Nggak bisa. Kenapa? Karena 2 hour-nya di sini adalah modifier. Kata benda yang telah dirubah menjadi modifier. Her son is 5 years old. Jadinya she has a 5-year-old son. Nah, ini yang 5 itu bukan son-nya, tapi year-nya. 5 tahun ya. Tapi kenapa nggak pakai S di sini? Karena kata benda year di sini adalah modifier. Dia menjelaskan son. Silahkan dikerjakan untuk exercise 7. Complete the sentences with the word in parentheses. Use the singular or plural form as appropriate. Include hyphens as necessary.
Silakan dimasukkan di sini, baik itu bisa pakai singular atau plural, sesuaikan dengan konteks ya. Dan beberapa juga bisa pakai hyphen. Ingat ketika kalau pakai hyphen berarti kata bendanya yang ada di belakang udah menjadi possessive adjective. Udah menjadi modifier yang mana dia nggak boleh plural lagi. Oke, everyone. Sekarang kita lanjut di bagian countable and non-countable nouns. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya bahwasanya kata benda itu ada yang countable dan uncountable. Countable kata benda yang dapat dihitung dan non-countable itu yang tidak dapat dihitung. Yang countable ada countable singular dan countable plural. Sedangkan uncountable itu mereka kebanyakan yang tidak bisa dihitung. Contohnya I bought a chair. Nah, ini a chair ini kan countable singular ya. Dia bisa dihitung. Sam bought 3 chairs. Saya membeli 3 kursi. We bought some furniture. Nah, beda kalau yang B ini adalah furniture, tidak ada tambahan S. Kenapa? Karena dia adalah uncountable. Jadi dari sononya kita nggak bisa tambahkan E ataupun S khusus untuk non-countable nouns. Makanya nggak boleh kita mengatakan we bought some furnitures atau we bought a furniture. Ini salah besar. Kenapa? Karena furniture ini adalah uncountable noun. Look at, ini adalah singular dan ini adalah plural. Countable noun, kalau singular itu selalu ada artikel, harus dan wajib. Countable singular nggak boleh berdiri sendiri. Kita nggak bisa mengatakan chair, tapi kita harus mengatakan a chair atau one chair. Dan pluralnya itu tanpa e ya, langsung kita menambahkan s atau ada tambahan do kuantitatif, ada jumlah some chairs, a lot of chairs atau many chairs. Ini sebuah countable noun boleh diikuti oleh a atau an khusus di bagian singularnya. Bukan boleh ya, tapi harus a atau an atau the. Dia nggak boleh berdiri sendiri kayak chair saja, nggak bisa. Dan untuk countable noun, untuk membuatnya menjadi plural kita bisa menambahkan s atau es khusus yang regular. Bagaimana dengan non-countable noun? Non-countable itu nggak boleh ada tambahan e ataupun tambahan s. Some furniture, a lot of furniture, much furniture, tanpa embel-embel s. Kenapa? Karena dia adalah uncountable noun. Ini summary-nya. Sebuah non-countable itu nggak bisa diikuti oleh e atau an ataupun ditambahkan s atau es. Nah, ini sekarang lihat yang di italic. Italic ini adalah kata benda semuanya yang di italic. Tulislah dia C khusus ketika dia countable dan NC di atasnya ini kalau dia uncountable. Kayak chairs ini countable, tables, desk countable. Taunya dari mana dia countable? Karena ada tambahan s. Sedangkan ini non-countable kelihatan ya karena ada some kemudian nggak ada s-nya di belakang. Silakan dikerjakan sampai nomor 6.